Pak Iwan Kurnia sendiri. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan, juga turut gembira meskipun dalam kondisi keprihatinan saat ini, dan sebisa mungkin kita juga sekali lagi dalam kondisi yang memprihatinkan, mungkin serba salah ya, serba sulit ya, tapi dengan tetap berpikir optimis dan positif bahwa kita harapkan kondisi yang ada saat ini bisa cepat membaik dan berlalu, katakanlah ya dalam waktu dekat atau pada kita semua saat ini, baik yang di rumah atau terlebih yang teman-teman kita semua maupun yang mungkin mengalami sakit penyakit atau terkena musibah, ya tentu saja dalam keprihatinan juga kita mendoakan dan mengharapkan mereka semua pulih dan keadaan kita semua bisa kembali baik sedia kala, sekaligus juga secara keseluruhan kehidupan kita atau apa yang menjadi pekerjaan kita masing-masing keseharian kembali berjalan dengan normal ya. Saya kira itu untuk pertama. Dan sekali lagi terima kasih atas undangannya atau bincang-bincang ini. Mudah-mudahan teman-teman juga ya di rumah bisa tetap semangat, bersabar ya. Intinya kita semua mengalami hal yang sama ya, bahwa ini betul-betul hal yang sangat sulit buat kita semua ya. Namun seperti apa yang kita alami juga saat ini, dan dimanapun ya, kita berusaha untuk dalam ya katakanlah sebagai introspeksi buat kita semua lah. Ya, kita gunakan waktu yang sangat lambat saat ini yang berjalan. Saya yakin bahwa ini adalah waktu Tuhan atau kesempatan yang Tuhan terus berikan kepada kita untuk mengevaluasi diri, yang mengintrospeksi diri, sekaligus untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi ke depan. Ya, khususnya untuk saya pada malam ini memberi pesan ataupun ya kita sharing bahwa bila konteksnya pengalaman sebagai mantan seorang juara, ya tentu saja semangat juang pantang menyerah ya dalam kondisi apapun, karena tentu saja kita seseorang atau pribadi ya masing-masing kita punya misi atau punya tujuan ya dalam hidup ini. Jadi seperti apa yang saya lakukan saat ini juga, bahwa sekarang ini ya kalau Pak Iwan sendiri mungkin tahu bahwa setelah saya pensiun, sekarang ini saya ya 1-2 tahun belakangan lah baru selesai juga membangun hall bulu tangkis berstandar internasional di Serpong yang saat ini sudah berjalan. Tapi tentu saja 1-2 bulan ini vakum ya, karena PSBB sekaligus ya kita mengikuti atau pemerintah sekaligus juga ya memproteksi diri sementara ya, atau ya jaga diri kita masing-masing supaya bisa lebih aman terlebih dahulu untuk bisa sambil persiapan yang lainnya untuk kembali melangsungkan kegiatan kita atau keseharian kita tentunya. Ya, mungkin bisa didengar atau jelas nggak yang saya sampaikan ya sekarang ini? Jelas Pak Chandra. Jelas Pak Chandra. Jelas Pak Chandra. Ya. Cukup jelas ya. Ya, jelas ya. Pak Chandra. Jadi ya mungkin silakan Pak Iwan TikToknya, atau barangkali ada pertanyaan atau ya. Silakan Bapak Ibu yang bagi mau bertanya boleh mau langsung bertanya lewat menu raise hand atau bisa juga lewat kolom chat, nanti bisa saya sebutkan. Romo, silakan mau bertanya Romo. Ya.
Suaranya agak delay ya. Bertanya Romo, silakan. Ya, saya mau tanya deh ya. Malam Pak Chandra. Ya, salam kenal. Saya dengan Ya, selamat Ciandia. malam. Ya, profesi saya sebagai pengajar di salah satu kampus di Tangerang. Ya, ini kan Pak Chandra pernah membuat sejarah sebagai juara ya, peraih medali emas. Motivasi apa sih sebenarnya yang Pak Chandra dapatkan pada saat awal mau bertanding, sehingga ada tekad untuk meraih medali tersebut. Jadi motivasi buat diri Pak Chandra apa sih sebenarnya? Ya. Motivasi awal Pak Chandra. Motivasi awal sebelum artinya sebelum tanding ya, atau sebelum sebelum mulai lah. Dan juga prosesnya panjang ya. Dan juga bisa mempertahankan ya Romo ya. Bisa bertahan terus ya, dan mempertahankan. Ya. Silakan Pak Chandra. Ya, pertama memang yang pasti ya bahwa kita harus punya visi misi yang kuat, sekaligus punya tujuan yang jelas. Itu yang membuat kita berkomitmen, mampu mempertahankan visi misi kita ya, atau tujuan kita, sekaligus konsekuen, artinya konsisten untuk menjalankan ya. Ya terutama kalau buat saya ya apa yang juga sering saya sharingkan kepada anak-anak khususnya, karena saya di sini ada anak-anak didik saya dari yang reguler sampai di pembinaan di yang tinggal di asrama, maksudnya kurang lebih ada 300-an ya kalau total kurang lebih. Jadi yang saya tekankan adalah pertama ya khususnya tekad kuat dan kemauan keras ya dari anaknya itu sendiri. Ya selain tadi terutama pasti ya ketika kita menginginkan sesuatu udah bisa memilih atau bisa menentukan ya, hingga kalau saya di bulu tangkis menjadikan bulu tangkis sebagai panggilan hidup saya. Suaranya Pak Chandra. Suaranya tidak terdengar Pak Chandra. Halo Pak Chandra. Baik Bapak Ibu, sepertinya Pak Chandra koneksinya terputus, mungkin sedang koneksi ulang. Xiao mau bertanya, Xiao? Halo, Xiao mau bertanya ya? Xiao, silakan Xiao. Pertanyaannya apa, Xiao? Boleh dicatat dulu. Halo, Xiao. Halo, Xiao. Bisa dengar, Xiao? Baik, Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Chandra. Sepertinya tadi koneksinya terputus Pak Chandra.
Ini baru connect lagi nih. Ya, silakan dilanjutkan Pak Chandra. Iya betul. Motivasi awal dan Iya sampai, nih. sampai hingga saat ini masih tetap konsisten. Ya, Silakan dilanjutkan Pak Chandra. ya, kembali lagi tadi ya yang saya sampaikan bahwa ya pastinya kita mesti punya tekad kuat dan kemauan keras ya untuk bisa mewujudkan tujuan atau cita-cita kita ya atau mimpi-mimpi kita ya. Jadi sekali lagi bahwa bulu tangkis tentu saja sudah menjadi pilihan bahkan pegangan hidup saya karena ini merupakan panggilan. Jadi yang saya rasakan atau saya alami bahwa ini memang harus punya selain punya tekad yang kuat ya. Jadi kita sinkron katakanlah mesti punya kekuatan dan support yang lebih ya bahwa kita memang betul-betul orang manusia yang punya kapasitas lebih ya. Jadi ya mohon maaf katakanlah kalau kita sebagai atlet atau sebagai seorang juara ya tentu saja harus berbeda dari orang-orang biasa ya. Ya maksud saya dalam arti positif bahwa ya mental harus lebih kuat, apalagi hal-hal non teknis yang lainnya itu untuk menjadi atlet tentunya tidak mudah. Perlu atau yang paling penting ya justru dipersiapkan adalah apa yang sifatnya non teknis sebetulnya. Kalau teknis ataupun ya secara teori atau katakanlah kita punya visi atau punya mencanangkan hal-hal semuanya yang terprogram sekalipun ya kalau kita implementasinya di lapangan dan hal-hal sepele katakanlah yang non teknis tadi saja tidak bisa mengatasi ya rasanya juga percuma. Jadi konsekuensi atau komitmen itu juga ya sangat diperlukan. Ya semua itu tentu saja kita harus siap berkorban, ya kita harus siap untuk ya melakukan apapun ya segalanya untuk mewujudkan cita-cita kita sendiri. Ya. Jadi kalau sekarang saya memiliki klub, ya tentu saja berusaha berkat dukungan semua pihak, ya teman-teman kita semua yang mendukung, keluarga, ya saudara, ya ini saya kira satu usaha yang tidak mudah lah dan penuh perjuangannya. Dan saya sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa semua ini memang diperlukan satu sinergi yang luar biasa kuat dan siap ya. Artinya sungguh tidak mudah untuk memberikan katakanlah untuk mencetak atau menciptakan seorang juara apalagi. Ya terutama ya kita sebagai pelatih sekarang atau sebagai pembina kita bisa merasakan ya apa yang menjadi kebutuhan para pemain, apa yang menjadi kebutuhan mungkin para pelatih, pengamatan sampai ya evaluasi dan lain sebagainya itu semua harus kita kaji terus-menerus ya. Jadi apa yang diperlukan, apa kurangnya dan lain sebagainya. Ini sebagai katakanlah apabila kita tentunya harus bisa jangan ada yang ketinggalan ya untuk bisa meracik atau bisa membuat makanan itu betul-betul lezat kan gitu kira-kira. Ya. Ini ada yang bertanya lagi Pak Chandra. Itu sih Pak Iwan. Ya. Ya. Selamat malam Pak Chandra. Sejak kecil boleh, silakan. Sejak kecil Pak Chandra sudah bercita-cita jadi atlet. Apa enaknya jadi seorang atlet? Apa lagu favorit Pak Chandra selain Indonesia Raya? Siapa yang nanya nih, sorry? Ini Henny ya, Henny. Masih Pak? Oh, iya. Selain Indonesia Raya, kalau lagu perjuangan itu saya suka Indonesia Jaya, Harvey Malioholo. Ya, itu lagu favorit saya dan saya selalu ya nggak tahu ya rasanya spiritnya atau hawanya auranya itu bila menyanyikan lagu itu apa ya menjadi penuh gairah penuh semangat
yang positif ya, rasanya betul-betul memberi kekuatan buat hati, pikiran, dan jiwa saya ya. Selain tentu saja kalau Indonesia Raya memang mau tidak mau ya rasanya itu salah satu keinginan kuat kita juga, karena untuk bisa memandangkan lagu Indonesia Raya kan ya katakanlah di pentas dunia menjadi satu kehormatan, kita bisa naik di podium yang paling utama, artinya juara itu kan baru bisa dinyanyikan Indonesia Raya lah. Kalau nomor 2, nomor 3 kan juga enggak. Ya. Jadi sangat ya sulit sebetulnya, meskipun ya beberapa kali paling enggak puji Tuhan ya saya ikut bisa memberi kontribusi dan senang sekali bisa menjadi bagian sejarah bagi perbulu tangkisan atau membawa nama harum bangsa dan negara ya di pentas dunia. Ya Pak Chandra, ini Pak Chandra memang dari kecil sudah bercita-cita jadi atlet. Terus apa enaknya Pak Chandra jadi seorang atlet? Ya tadi yang saya sampaikan itu mungkin pertama memang faktor lingkungan ya, keluarga juga pengaruh besar, dan setelah itu saya merasa memang apa ya, ya Tuhan memang menaruh saya atau memanggil saya, katakanlah ya bisa tahu kenapa ya, saya punya keluarga yang hobi bulu tangkis, orang tua yang mendukung. Jadi dari kecil memang mungkin 6-7 tahun lah kata papi saya tuh, memang dari kecil saya udah suka sering dibawa ke lapangan gitu. Ya jadi ketika umur 9-10 tahun, nah baru mulai itu mulai intensif latihan di klub ya. Terus sampai 10 tahun pergi ke Jakarta. Ya itu asal muasalnya atau awalnya saya berlatih bulu tangkis atau memilih bulu tangkis ya sampai betul-betul menekuni ya. Meskipun ya menjadi catatan. Jadi ketika saya ke Jakarta pun itu 2-3 tahun setelah saya tinggal di Jakarta, itu saya sempat mau pulang tuh. Jadi saya jujur sampaikan bahwa kenapa mau pulang selain saya merasa ya kita tahu hidup ini tidak mudah ya. Tapi menjadi olahragawan atau menjadi atlet itu menurut saya sulit sekali gitu. Ya seperti disiksa juga. Ya luar Kadang biasa. latihan jam 5 pagi, jam 6 ya, atau pagi sore, siang, kadang-kadang malam, terus namanya jadi atlet itu ya terus kerjanya latihan terus saja. Jadi apa yang kita kerjakan secara serius ya akhirnya membuahkan hasil. Meskipun waktu itu sempat mau pulang ya, terus juga kembali lagi saya menelaah gitu ya. Artinya disitulah saya yakin bahwa sekali lagi ya bahwa hidup itu memang tidak mudah, bahwa saya bertanya kepada Tuhan di mana Tuhan ingin menempatkan saya, atau tentu saja saya juga punya motivasi ingin menjadi berkat bagi sesama, apalagi keluarga yang mendukung ya, juga untuk saya kira untuk sang pemberi berkat atau yang mengaruniakan kekuatan, kesehatan, dan mungkin sedikit bakat lah yang Tuhan berikan buat saya ya. Terus juga tahun 91 saking ketika motivasi saya terbalik ya, artinya saya latihan luar biasa gigih. Itu tahun 90-91 saya sempat justru overtraining malah. Nah disitulah saya beralih juga ketika dari tunggal putra jadi bermain ganda putra. Selain waktu itu kakak saya Indra Wijaya juga saya lebih melihat ya di samping peluang, di samping kesenangan, ya di samping saya lebih tertantang gitu ya. Saya akhirnya pindah. Setelah 91 itu saya dari main tunggal pindah main ke ganda. Dan ya puji Tuhan memang apa yang menjadi keputusan dan pertimbangan saya tepat sekali. Ya. Itu katakanlah segala sesuatu ya sekali lagi yang dipersiapkan atau dikerjakan secara sungguh-sungguh dan serius ya pasti akan membuahkan hasil. Ya.
Ya itulah kira-kira Ya, sih yang ya Pak Chandra. Ini ada ingin pertanyaan, disampaikan sekaligus memberi pertanyaan ya semangat untuk adik-adik kita. ke WA pribadi saya nih, Pak Oh ya, Chandra. Ini oke. ada pertanyaan dia tadi sebenarnya tadi kita sudah sempat partisipan ini sudah berkumpul tadi sekitar 16 sampai 17 ya, mungkin ini ada 4 lost koneksi Oh, lagi ya. Jadi dia WA ya. saya bertanya, apa perasaan Pak Chandra ketika sebelum menjadi juara di Olimpik dan sesudah menjadi juara? Perasaannya. Silakan Pak Chandra. Ketika waktu bertanding di Olimpik. Perasaan sebelum Ketika memperoleh medali, apa perasaan Pak Chandra sebelum memperoleh medali dan akhirnya mendapatkan medali emas? Perasaan sebelum dan sesudah. Oh, ya gimana ya? Senangnya luar biasa lah. Ya itu seperti ya saya dalam hati atau dalam doa saya tentu saja saya harus selayaknya berterima kasih dan bersyukur ya. Ya saya bisa juara dunia, juara All England atau bisa mengikuti event seperti Olimpiade aja itu merupakan satu berkat ya. Artinya tidak mudah seorang atlet bisa mengikuti atau lolos sampai ke Olimpiade atau apalagi bisa menjuarai di sana itu saya kira memang satu kebanggaan dan kehormatan luar biasa ya, baik saya secara pribadi maupun ya banyak hal-hal yang lain yang menurut saya Tuhan ingin sampaikan. Jadi sekaligus apa yang perlu saya buktikan sehingga saya bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa hidup ini memang memiliki satu tujuan. Dan ya katakanlah apa yang sering saya sampaikan juga dalam tips-tips atau motivasi saya, hidup untuk memberi berkat bagi sesama dan agar bisa membalas kebaikan Tuhan. Tentu saja itu yang utama. Ya. Jadi ya kalau rasa senang atau yakin gitu ya kita nggak boleh takabur atau nggak berlebihan ya. Jadi sebelum main itu juga kita yang ada hanya usaha diiringi permohonan doa ataupun ya usaha itu dalam segala hal ya. Ya terutama dalam pikiran atau mindset kita, termasuk karakter ya, terus juga persiapan non teknis yang lain ya. Ya itu kita nggak seolah-olah kita sudah yakin atau pasti mendapatkannya gitu ya. Meskipun memang banyak sih tanda-tanda yang Tuhan berikan ya. Atau katakanlah memang sebagai rasa optimisme kita atau sebagai rasa apa ya? Ya tentu kita harus selalu berpikir positif ya. Jadi memang pimpinan ataupun kebesaran Tuhan akan anugerah ya, akan kemurahan Tuhan dalam hidup saya itu ya luar biasa lah. Jadi kalau dibilang menang itu memang saya juga merasakan tanda-tandanya gitu. Namun bukan berarti jumawa saya yakin bisa mendapatkan, tapi apa ya, saya hanya fokus sebelum mendapatkan ya tentu saja mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Saya tawakal atau saya berhati-hati, saya tidak mau jumawa, saya konsentrasi sebaik mungkin satu demi satu ya. Saya berusaha keras, akhirnya memang ya sekali lagi memang usaha keras dan kesungguhan dari segenap hati, segenap jiwa, segenap raga ya mungkin memang itu menjadi berkat saya ya. Yaitu satu berkat lah yang luar biasa ya. Dan tentu saja ini ya menurut saya dan saya yakin karena sebelum berangkat pun atau sebelum saya juara banyak hal yang Tuhan sampaikan atau katakan kepada dalam hati saya ya, yang mengatakan bahwa penyertaan Tuhan, kebesaran Tuhan itu ya sungguh nyata dalam hidup saya sehingga saya begitu yakin dan confident dari awal ya satu persatu, artinya hari pertama, hari kedua atau lawan siapapun
ya saya selalu diberi kepercayaan, diberi kekuatan, ya, diberi kemampuan untuk bisa mengatasi segala hal, sehingga bisa lolos katakanlah sampai final, ya, dan sampai berhasil itu saya kira satu kemampuan yang ekstra yang di luar kemampuan manusia ya menurut saya sih. Dan itu tentu saja dari usaha, kemauan, dan perjuangan saya yang keras ya, mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Chandra. Terima kasih atas. Kalau setelah juaranya ya itu seperti mimpi menjadi kenyataan kan. Jadi ya kalau Pak Iwan sendiri mungkin kalau ke lapangan nanti datang lihat sini ya sebagai satu apa ya, katakanlah kenangan. Saya juga yang paling utama atau yang paling saya senang adalah sampai saat ini adalah saya mampu membuktikan bahwa seseorang, ya katakanlah saya dulu boleh dikatakan jauh lah dibandingkan dengan yang lain ya. Saya merasa bahwa kapasitas, kemampuan, talent, bakat saya juga biasa ya. Jadi banyak hal yang mungkin saya kerjakan dengan usaha keras ya, dengan sungguh-sungguh, dengan kegigihan gitu ya, dengan keberanian, semua itu bisa kita raih. Jadi ini satu bukti bahwa dalam hal apapun ya, jika kita pandai, katakanlah kita bisa ya punya niat baik, punya usaha keras, ya punya tekad kuat sekali lagi, ya, terus juga punya karakter juga harus baik tentunya ya. Karena tidak ada gunanya, tidak ada artinya apabila ya semua itu katakanlah apa yang kita raih yang bisa merasakan hanya kita sendiri, saya kira juga buat apa ya. Jadi seperti sampai sekarang yang saya lakukan ya bisa memberi, katakanlah memberi fasilitas, mensupport anak-anak yang ada di sini di Daihatsu Yonex Chandra Wijaya ya, nama klub saya, sehingga itu menjadi satu kepuasan. Dan harapannya melalui tangan-tangan mereka saat ini ya mudah-mudahan, saya juga mohon doa ya buat anak-anak kita yang ada di sini, mudah-mudahan mereka juga sekarang ini bisa tetap fight atau bersabar, terus berlatih ya dengan kondisi yang ada, sehingga pada waktunya nanti atau nanti ketika kondisinya sudah normal kembali bisa berlatih seperti biasa, dan tentu saja kita bisa berlomba atau bertanding lagi ya seperti sebelumnya. Ya. Terima kasih Pak Chandra. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak Chandra. Terima kasih atas waktu Pak Chandra bersama kami Mata Dewa hadir dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang santai, serius, tapi bisa berbagi pengalaman. Semoga bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Chandra. Semoga apa yang sudah dicanangkan, sudah ditanamkan, sudah diperjuangkan oleh Bapak Chandra pada saat ini dengan membangun gedung bulu tangkis, pelatihan Pusdiklat, semoga semuanya bisa berkembang dan berguna serta melahirkan ganda putra terbaik Indonesia untuk masa yang akan datang. Terima kasih Pak Chandra. Selamat malam. Amin. Selamat malam atas waktunya. Sampai bertemu lagi dan berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih Pak Chandra. Ya, tunggal ganda putra putri. Ya, terima kasih Pak Chandra. Baik Bapak Ibu, semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua. Siap. Yang hadir di sini, terima kasih. Sampai ketemu. Salam untuk semuanya. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Selamat malam. Selamat malam.